Hai, di video kali ini kita akan membuat UI-nya lebih dinamis ya untuk nama aplikasi, logo, copyright, kemudian kalau kalian klik kanan view page source, sini ada description dan keyword ya. Nah, description dan keyword ini gunanya untuk SEO ya, search engine optimization. Jadi kita akan buat dia dinamis. Supaya kita tidak tulis hardcode-nya ya, kita buat dengan menggunakan database ya. Kalian buka lagi terminal, php artisan Mac titik dua model ini kita namakan saja setting dan manage migration controller resource header. Coba database-nya. Yang pertama ini name ya, nama aplikasinya. Ini kita namakan saja app underscore name. Kemudian copyright copyright ya. Kemudian login title ya. Login title ini keywords. Kemudian description. Dan untuk keyword dan description ini kita bisa buat jadi kosong ya, null label. Ini juga sama, null label. Yang terakhir itu untuk logo, logo juga null label. Dan kalau sudah, sekarang kita buat di bagian seedernya, di setting seeder. Ya ini dia hanya punya satu buah data ya, artinya dia tidak ada tambah dan juga tidak ada hapus. Jadi kita hanya bisa mengubahnya. Setting (2.2) create. Kemudian buka array, yang pertama app underscore name. Ini nama aplikasinya kita namakan saja admin Laravel ya. Kemudian alt sih bawah lagi ini untuk copyright. Copyrightnya nih admin Laravel 2026. Ini setting, kita panggil modelnya ya, setting. Dan terakhir login title, login underscore title. Ini kita biarkan saja admin Laravel, karena nantinya bisa dirubah oleh user ya. Selanjutnya kita ke model. Kita ambil dulu dari user, ini kalian bisa copy, kemudian paste di sini. Ini kalian hapus satu huruf E-nya, kemudian ketik kembali, baru di tab, supaya dia import ya. Kalau sudah, ini bisa kita copy. Yang pertama itu app name, kemudian copyright, login title, keywords, description, dan terakhir itu logo. Nah kalau sudah, kita daftar ya, setting seedernya kalian daftarkan di database seeder. alt sih bawa, paste, save. Ini bisa di close semuanya, close all, ini bisa di minimize. Kemudian jalankan kembali php artisan migrate (2) fresh minus zip. Ya, kalau sudah, sekarang kita buat routingnya. Ya routingnya ini kalian tidak perlu menggunakan resource ya, karena dia hanya punya index dan update. Jadi kalian copy saja yang ini. Yang pertama itu /setting. Kita panggil setting controller. Dan ini juga setting index. Yang kedua itu untuk update-nya ya. alt sih bawah. Kalau update berarti metodenya adalah put. Ini setting. Kemudian kita kirim model bindingnya juga setting. Dan /update. Ini update, kita copy. Ganti indeksnya jadi update.
Berikutnya ini bisa di-close. Sekarang kita buat menunya di Views, Layout, App. Kita cari menunya. Ya, ini kalian bisa Alt shift bawah. Kita ganti jadi setting index, ini juga setting. Sekarang kita cari logonya. Box icon. Pilih yang versi kedua. Cari logo setting. Jadi kalian ambil, pilih font, copy, kemudian paste. Sekarang kita refresh. Harusnya sudah muncul ya. Jadi kalau kita klik, ya ini belum kelihatan ya. Sekarang kita kerja controllernya. App, HTTP, setting, controller. Ini kalian bisa ambil dari user ya. Copy saja ini. Paste ke setting index. Ini kita ganti jadi setting. Kemudian karena datanya hanya satu, makanya ini jangan pakai bentuk jamak ya. Tidak perlu pakai setting. Ini bisa kita hapus, kita ganti, kita panggil set modelnya, kemudian kita ambil data paling pertama first. Ya, sekarang kita buat view-nya. Ini bisa di copy lagi. Buka terminal php artisan mac .2 view, paste, enter. Kalau sudah, kita tidak butuh create ya, seperti yang saya bilang. Ini bisa dihapus. Store juga tidak butuh, dihapus saja. Show juga dihapus. Edit juga tidak butuh. Ini kita butuh, yang destroy juga kita hapus. Kemudian untuk layoutingnya, ini kita coba lihat dulu tampilannya user. Kalau user seperti apa? Ya kita ambil saja dari user ya, karena di sini sudah ada upload avatarnya user. Nanti kita akan upload logo ya. Jadi kita ke user, ambil editnya, Ctrl A, copy. Kita ganti di bagian setting index, Ctrl A, paste. Kemudian cari user, ganti jadi setting, dan replace all. Kita tangani dulu yang pertama ya. Yang pertama itu app name ya. Berarti ini app name atau nama aplikasi. Ini juga kita ganti jadi, kita blok saja. Ctrl D, app underscore name. Nah, jangan lupa ini bukan app name ya, tapi name. Ini kita ganti tulisannya app name. Ini kolom D6, kemudian ini berikutnya ini login title ya, emailnya kita blok, Ctrl D lagi. Login underscore title. Jangan lupa tipenya harus kita ganti ya. Tipe ya ini ya. Ini tipenya teks. Dan ini judulnya kita ganti. Login title. Untuk password, ini kita blok lagi. Ctrl D. Kita ganti jadi copyright. Tapi kalau copyright itu udah ada minnya ya. Dia nih di sini tipenya tuh tipe teks. Ini juga perbesar ya. Kalau copyright dia required ya. Required. Berarti requirednya ini juga kita copy ke sini. Dan ini kolom D12 ya, jangan 6. Karena copyright biasanya agak panjang. Kalau nama aplikasi dan login title itu biasanya pendek ya. Ini bisa dihapus. Role-nya juga bisa dihapus. Avatar ini kalian Ctrl D. Kita ganti jadi logo. Tapi kalau logo itu tidak perlu terlalu besar ya. Ini cukup saja 3. Kalau sudah, ini kita ganti ya. Kalau tidak ada setting logo, kita panggil logonya. Sini kayaknya sudah ada, saya simpan logonya ya.
Di folder public, task admin, img, ini ada logo ya. Atau logo ini kita ganti ya. Kalian buka file baru, foldernya. Nah ini kan logonya. Kita ganti dengan Laravel ya. Jadi ini kalian hapus ya logo. Kita ganti di sini jadi logo. Supaya kalau tidak ada logonya dia panggil logo Laravel ya. Ini bukan no profil tapi logo. Sekarang kalau kita refresh di bagian setting, ini muncul. Nah ini kalau kalian masih lihat ini muncul, ini gara-gara case-nya browser ya. Ini kita bisa clear ya, clear history. Tapi ini pastikan kalian gunakan browser yang bisa di clear ya. Jangan gunakan browser utama kalian, nanti semua historinya ikut terhilang. Jadi ini memang browser yang saya gunakan untuk proses develop ya. Jadi saya bisa hapus semua historinya. Ini muncul logonya ya. Sini juga sudah berubah logonya. Gara-gara cache-nya browser ya, dia masih menyimpan data logo yang lama. Kemudian copyright, ada juga keywords dan description. Untuk keyword dan description, kita bisa copy dari sini, dari copyright KLT shift bawah. Ini untuk keywords, jadi kita blok lagi copyrightnya. Keywords. Tapi untuk keyword dia tidak required ya, jadi tidak wajib diisi. Keywords, kemudian description, KLT shift bawah. Ini kita blok lagi description. Ini ganti jadi huruf besar. Sekarang kita tangani pada saat datanya dikirim ya. Kita ke setting controller. Untuk update-nya kita ambil saja dari user ya, supaya tidak terlalu banyak dikerja. Ini kita minimize. Kemudian ini juga di minimize. Ya, kita copy ini. Kita paste di sini. Ini DB-nya, jangan lupa kalian ambil DB-nya ya, nanti error. DB dan storage. Nah, untuk validasinya kita abaikan dulu. Kita kerja dulu yang bagian bawah ya. Untuk avatar, ini kita Ctrl D. Kita ganti jadi logo ya. Logo. Kemudian untuk user ini bukan user ya, tapi setting. Kemudian password tidak ada, jadi dihapus. Ini juga setting update. Ini setting index, ini juga setting index ya, karena tidak ada halaman edit pada setting. Jadi setting index. Ini tidak perlu diubah, disimpan saja, disimpan. Kalau sudah, sekarang kita tangani untuk validasinya. Ini kita bisa minimize, ini bisa kita copy ya. Kita copy, kita buka lagi game ini. Ini kalian paste. Kemudian kita copy lagi migration punya kita ya, supaya nanti dia yang sesuaikan. Sesuaikan. Ini kalian tinggal copy ya, ini copy. Kita ganti di bagian setting controller, ini bisa dihapus. Sekarang kita paste. Jadi coba kita cek dulu apakah ada yang salah. App name, ini new label sudah sesuai, Ya.
Sekarang kita lakukan pengujian. Misalkan kita ganti namanya ya, jadi project root. Login detailnya project root. Oh, ini copyright. Seharusnya copyrightnya ada ya. Ini tidak ada value-nya ya. Value-nya kita copy saja ya, dari atas. Ini ubah jadi copyright. Kita refresh. Nah, ini kita ganti jadi project root. Copy ini juga project root. Untuk kita tambahkan di depannya login project root. Ini project root 2026. Coba kita suruh buatkan keyword dan description. Untuk project root admin Laravel. Ini keywordnya kalian bisa copy. Kemudian deskripsinya juga bisa kita copy. Kalau sudah kita submit, mantap, data berhasil disimpan. Tapi ini tidak ada value-nya ya. Jadi kita harus copy ini lagi. Makanya dia tidak muncul. Ini ganti jadi keywords. Ini copy lagi satu kali. Paste di description. Ini juga rubah jadi description. Kita refresh, muncul ya, datanya sudah berhasil dirubah. Kalau kita ganti logo, kita submit, ya logonya juga sudah berubah. Atau ini kita copy ya. Ini kalian copy, kita simpan di Seeder. Di Seeder punya kita ya. Ini untuk keywords. Nah, ini copy lagi satu kali. Ini untuk description. Kita copy teksnya. Kalau sudah save, baru kita refresh. Sekarang kita akan buat ini dia sesuai dengan apa yang kita simpan di database ya. Kemudian untuk data setting ini kalian tidak bisa kirim dari controller ya. Karena kita tidak mungkin setiap kali kita buat controller baru, itu kita jadi kita akan kirim datanya itu langsung di views layouts app ya. Kita panggil data settingnya tuh di sini. Oh ya, ini kita ganti ya jadi ID. Kita panggil di sini. Kita buka tag PHP. Lalu kita panggil $setting sama dengan ini kita slash ya. Ya ini di atasnya tombol enter ya. App, kemudian panggil modelnya. Kemudian setting -2 first. FIRST. Jadi ini cara panggil model kalau di Blade ya. Sekarang untuk nama aplikasinya, ini kan judul ya. Biasanya di sini saya tulis dulu nama aplikasinya baru title. Ya kalian copy ini di sini berarti setting app_name. Ini pisahkan dengan simbol pipe. Jadi kita perhatikan di sini, kalau kita refresh harusnya sudah tampil ya nama aplikasinya. App setting, oh ini pakai double T ya. Nah ini project root
setting. Ini sesuai ya, project root setting. Jadi nama aplikasinya dulu, baru judul halaman. Ini kalian bisa copy. Kalian paste di sini. Kalau ini kalian hardcode ya, tulis nama kalian. Ini ganti jadi description, ini ganti jadi keywords. Kalau kita refresh, kalau mau lihat hasilnya itu tinggal view pack source. Ini ya, muncul ya. Sekarang logo di sini perlu kita rubah. Ya ini. Ini logonya supaya tidak terlalu banyak diketik, kita ambil dari setting ya, di bagian logo. Kita cari logonya kayak ini. Yang kalian ambil itu cukup di dalam src-nya saja ya. Kita ganti nih kedua ini. Ini kita paste, ini juga kita paste. Jadi harusnya logonya juga sudah berubah di sini. Tidak berubah ya. Sekarang tinggal kita ganti nih. Kita scroll lagi, kita cari lagi logonya. Logonya itu ada di bagian setbar ya. Di bagian header ya. Logo-logo ya ini. Ini kita paste kembali. Kemudian ini berarti kita ganti jadi $setting. Kemudian app_name. Nah, ini kalian copy lagi untuk copyright ya di bagian bawah. Copyright itu yang ini ya. Atau tidak perlu hapus simbolnya ya, kita copy dari sini, kita paste dari sini. App name copyright. Kita refresh. Ini sudah berubah, ini juga sudah berubah ya. Ya ini kalian mau hapus boleh, tidak hapus juga boleh ya. Meskipun dihapus ini tidak menyebabkan error, cuma itu yang saya bilang ya, karena kita gunakan template-nya gratis. Nah, di sini dia minta kalau template-nya gratis jangan dihapus copyright-nya ya. Jadi sekarang user bisa merubah-rubah nama aplikasinya tanpa perlu merubah codingannya. Selanjutnya kita akan buat halaman login ya. Karena kita kalau buat halaman login, kita akan butuh data ini ya. Dan ini sebaiknya kita tidak tulis di sini ya, karena secara aturan penulisan juga kurang bagus ya. Karena kita memanggil model di dalam blade template ya. Ini seharusnya tidak boleh. Dan kita akan butuh data setting ini juga di halaman GUIS ya, atau halaman login. Ini kalian hapus. Ini kita pindahkan di app provider. Sini app service provider. Di bagian boot kita gunakan try catch ya. Jadi try, kemudian catch. Exception $. Nah, ini kita tidak perlu tulis ya. Ini kita tulis saja database not ready. Ini gunanya apa? Ini gunanya kalau kalian jalankan migration, kemudian database yang belum ada, supaya tidak error ya. Kemudian view _2 share. Kemudian apa yang kita share? Yang kita share itu data setting. Data setting diambil dari mana? Ya diambil dari setting, panggil modelnya _2 FIR vers. Oh, ini view-nya diimpor ya. View. Kemudian illuminate view. Jadi pastikan sudah diimport illuminate view. Ini bukan illuminate view ya, illuminate facade. View kita cari ya ini, illuminate support facade view. Jadi pastikan kalian sudah import view-nya, sudah import juga modelnya. Sekarang kalau kita refresh harusnya tidak terjadi perubahan dan tidak jadi error. Cuma secara aturan penulisan ini sudah lebih bagus ya.
Untuk halaman login kita bisa buka dokumentasi ya. Laravel.com. Dengan Ctrl K cari out. Ctrl K cari out. Pilih yang authentication ya, bukan authorize. Kalau authentication itu user login, authorize itu hak akses ya. Misalkan kalau dia login sebagai dosen, sebagai mahasiswa, pasti hak aksesnya dia berbeda ya. Jadi yang kita kerja itu yang ini. Untuk login ini sebenarnya Laravel punya banyak ya cara buat login. Ada yang menggunakan starter kit. Starter kit itu yang pada saat kita install pertama kali Laravel, itu ada banyak pilihan loginnya ya. Ada banyak pilihannya. Di situ dia sudah include login system. Atau kalau kita mau buat API, kita bisa pakai Laravel Passport atau Laravel Santum. Misalkan aplikasi kita ini hanya backend, tidak ada tampilannya. Tampilannya nanti kita buat menggunakan JavaScript framework. Kita bisa gunakan ini. Kita scroll ke bawah, kita cari halaman login ya. Karena kita buat manual, kita cari login sistemnya ini. Manual authentication user. Nama controllernya adalah login controller. Kita copy ini. Kita buka terminal, ini bisa di close, Ctrl P, ini minimize semuanya. Buka terminal, PHP artisan Mac -2 controller, paste, enter, klik. Nah isinya ini kalian bisa copy semuanya dari sini. Kita copy saja ini. Kemudian Ctrl A, paste. Kemudian kalau dia berhasil login, tambah di sini ya, tambahkan with success ya, WITH success, supaya ada pesannya kalau login berhasil. Sekarang untuk halaman loginnya, kita ke results, kemudian views, dashboard, layout ya. Kalian ambil semuanya di app, copy, kita paste semuanya di GoS. Cuman ini akan kita hapus ya, karena ada banyak yang tidak kita butuhkan. Contohnya ini header, sidebar, main, ini kita hapus semua. Footer juga dihapus, ini juga dihapus. Kemudian ini juga modal dihapus ya, kita tidak butuh. Untuk halaman loginnya, ya ini kita bisa ambil dari template-nya. Kita buka lagi dan cari di mana tersimpan template kalian ya. Dan cari di sini login ya, ini page login. Jadi kita copy ini. Cara kopinya ya tinggal tarik ke Visual Studio Code ya. Yang kita ambil itu di dalam main ya. Ini kalian minimize, kemudian di copy. Kita copy dan kita paste di sini. Oh ya, ambil juga ini ya. Ini tadi saya lupa, kenapa saya harus hapus ya. Padahal ini kalau di tampilan smartphone nanti dia bisa muncul ya tombol back to top. Kalau diklik nanti dia langsung scroll ke atas. Selanjutnya kita coba ALTZ. Ini nice admin logo, kita copy logo dari atas ya. Logo ini kalian bisa copy. Kita ganti ini logonya. Selanjutnya ini nice admin, ini ganti ya. Jadi $ setting app_name. Untuk isinya itu di sini ya. Ini kan loginnya, yang card loginnya ya ini. Ini card loginnya. Ini footer juga bisa kita ganti. Kalian bisa perkecil dulu. Kalian bisa copy ini.
Ini kalian bisa ganti jadi copyright ya. Copyright. Ya ini yang kontennya. Berarti ini yang kita nantinya kita cut ya, kita pindahkan ke view login. Di sini kita panggil $slot. $slot. Dan kayaknya kita belum punya view login ya. HTTP login controller. Ini kita belum punya indeks ya. Kita ambil saya dari setting. Kalian copy saja ini indeksnya. Kita paste ke login controller. Ini settingnya hapus. Title-nya ganti jadi login. Ini login index. Kemudian kita buat view-nya. Buka terminal. php artisan mac .2 view login index. Untuk isinya ini kita klik tahan kontrol ya, kemudian diklik Ctrl A, delete. Ya ini kita panggil komponennya ya, x garis datar nama komponennya itu guys, kemudian tutup, enter. Dan kita harus kirim parameter title ya. Ini parameter title. Kemudian untuk isinya tadi tuh yang di dalam halaman login, yang di sini ini belum kita, makanya tadi belum saya hapus ya. Ini isinya ini kalian cut, nantinya dia akan masuk ke dalam slot ya. Ini sudah bisa di save, kita paste di login index. Ini ya di sini. Sekarang kita buat routingnya. Kita ke routes web ya, di sini kita buat routingnya. Ya ini kita ganti. Jadi halaman paling pertama kali diakses itu adalah halaman login. Selanjutnya kalau berhasil login baru dia bisa akses dashboard ya. Jadi kita ganti nih jadi login controller index. Kalau ini kita ganti jadi login index. Ini ya perlu login index ya, karena kalau secara default Laravel itu untuk name loginnya itu cukup login ya. Nanti bakal error ya, jadi kalian cukup ketik saja login. Kemudian yang kedua itu pada saat dia klik tombol submit, dia diarahkan ke sini, authenticate. Kalian copy ini, berarti ini slash authenticate, ini juga authenticate, login titik authenticate. Metodenya adalah post ya. Sekarang kita sudah bisa edit di bagian quest-nya. Di sini ya, tadi ada index.html, ini bakal error kalau diklik ya. Kalian ganti berarti route buka kurung login. Ini tidak pakai indeks ya, sesuai yang kita tulis di sini. Karena ini bawaannya si Laravel ya. Kalau kalian mau tambahkan indeks di sini, ada lagi yang perlu kita rubah ya di halaman lain. Jadi tidak perlu tambahkan indeks. Sekarang kita kerja di formnya ya. Di formnya ini. Ya ini kita ganti jadi login title ya. $login $setting ya. Setting login underscore title. Itu formnya. Ya ini kita tambahkan metode ya. Metodenya adalah post. Kemudian tambahkan csrf. Kemudian action. Actionnya rutenya diarahkan ke halaman login, kemudian authenticate. Nah ini. Selanjutnya untuk email dan username. Nah ini kita cari name-nya. Name-nya sudah sesuai username. Kemudian ini required juga sudah ada. Sekarang passwordnya, name-nya juga password, required juga sudah.
Kemudian remember me ini tidak kita butuhkan, jadi kita hapus. Login, ini juga kita hapus ya, karena kita tidak butuh halaman registrasi. Yang kita butuh tuh halaman login. Sekarang kalau kita mau akses halaman login, berarti di sini kita refresh, karena ini kan URL root kita ya. Kalau diakses ke URL root kita, dia akan pindah ke halaman login. Ini sudah muncul project root, login. Atau ini cukup satu ya, tidak perlu sampai 2. Berarti ini kita hapus saja. Kita refresh. Atau kita back dulu ya. Yang kita hapus tuh yang di bagian bawah. Refresh. Kemudian ini sudah ada ya. Dan ini kita akan hapus beberapa file yang kita tidak butuhkan ya. Contohnya data tabel ini tidak butuh. Parsley juga ini tidak butuh. Upload juga tidak. Di halaman login ini ya. Select juga tidak. Yang kita simpan tuh yang ini ya. Flash message. Selanjutnya kita tes halaman login ini ya. Kita kirim dulu data tanpa menginput apapun. Ya, ini sudah error ya. Tapi ini salah ya. Ini seharusnya bukan username ya. Karena di database kita itu bukan pakai username, tapi dia pakai ini ya, email. Di login controller juga yang diperiksa itu adalah ini ya, email. Jadi di bagian indeks ini harusnya username-nya kita ganti jadi email. Ctrl F. Cari username, kita rubah jadi email. Kemudian replace all. Save. Input IP-nya juga ganti jadi input IP email ya. Kita refresh lagi. Kalau kita tidak kirim apapun, please enter your email sudah sesuai. Kalau yang Anda masukkan bukan email, ini juga bakal error ya. Karena dia harus sesuai dengan format email. app.com, kemudian ini passwordnya 1, seharusnya juga ini gagal login ya, muncul pesan error. Kita kirim. Satu. Ya, ini gagal terkirim, tapi tidak muncul pesan errornya ya. Ini kita agak hapus ya. Ini jangan pakai S, kemudian yang pesannya itu pakai bentuk tunggal ya, bukan array. Kita refresh kembali, kita masukkan admin app.com 1, login, muncul ya, waduh. Ini kita ganti tulisannya ya. Email atau password salah. Supaya muncul pesan errornya. Kemudian admin app.com 1. Ya, waduh, email atau password salah. Sekarang kalau benar, ini perlu kita ganti juga ya. Kita ambil saja dari user controller, kita cari. Ya, ini kalian copy. Kita ganti login controllernya, kemudian kalian paste di sini. Kalau benar, diarahkan ke dashboard index dan kita kasih notifikasi login berhasil. Ini bisa dihapus. Sekarang untuk username dan passwordnya itu kalian bisa cek ya. Cek di mana? Cek di Seeder. Data user Seeder, ini super admin. Passwordnya tuh yang di sini. User factory 123. 123. Kita login. Mencari mantap, login berhasil. Jadi loginnya sudah berhasil.
Meskipun ini belum selesai ya, karena kalau saya masuk ya, seharusnya kan kalau kita belum login, kita tidak bisa akses halaman user ya. Kalau saya buka di new private window, ini kan belum login ya. Saya paste, ini masih bisa mengakses halaman user. Jadi nantinya di next video, kita akan lakukan pengecekan. Kalau dia belum login, dia tidak boleh mengakses halaman-halaman di dalamnya. Sama juga kalau dia login sebagai admin ya. Kalau sebagai admin dia tidak bisa akses halaman user kecuali super admin. Kita akan lanjut di next video ya. Dan kita juga belum buat logoutnya. Bisa di close all. Kita buka lagi git bash ya. Git add git commit minus m pertemuan 14 ya. Ini setting and login. Kemudian git push minus u origin main. Sekian untuk video kali ini.